moderator atau yang panitia yang bisa men-share, silahkan. Terima kasih. Yang awal dulu, slide pertama. Slide pertama, Mas. Yap, oke. Full screen. Ya, terima kasih. Saya memberikan judul Papua itu kita. Tidak lebih karena saya rasa sebagai warga negara Indonesia, kita semua yakin bahwa Papua itu harus menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi ini wacana yang saya rasa kita semua sudah paling tidak kita pahami sedemikian adanya taken for granted bahwa Papua itu adalah kita gitu. Cuman saya kasih tanda tanya karena ketika lalu kita menganggap bahwa Papua itu harus menjadi bagian dari Indonesia, seberapa jauh sih sebenarnya kita mengenal Papua, apa yang kita ketahui tentang Papua, dan apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di Papua sehingga sampai saat ini pun banyak sekali yang kita lihat di media-media kejadian-kejadian yang nampaknya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sifatnya unrest atau ketidakamanan gitu. Next slide, Mas. Nah, ada apa dengan Papua sebenarnya? Nah, ini adalah cuplikan-cuplikan dari media seminggu terakhir ini yang saya dapatkan. Pertama yang di bagian kiri sendiri berkaitan dengan berita diangkatnya isu Papua di sidang umum PBB oleh Vanuatu. Seberapa banyak dari kita yang tahu atau yang mengenal kenapa ya kok Vanuatu yang mengangkat isu PBB? Ada apa relasi antara Papua dengan Vanuatu ini? Ya, itu satu hal. Kemudian Suara Papua, ini sumbernya dari Suara Papua, salah satu berita surat kabar yang ada di Papua online memuat berita tentang TPN BP OPM Indonesia harus akui kemerdekaan West Papua. Oke, ada yang kenal tidak apa itu TPN BP OPM? Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka. Oke, kok harus akui kemerdekaan West Papua ya atau Papua Barat? Apakah Papua ini sudah merdeka? Kalau sudah merdeka, kapan? Apakah ada yang tahu masalah ini? Gitu? Apakah ada yang sudah memahami bahwa Papua ternyata mengklaim dirinya sudah merdeka? Itu yang berikutnya. Lalu saya juga mendapatkan berita tentang otonomi khusus yang ada di Papua, menyoal kajian otonomi khusus Papua di Universitas Cendrawasih. Seberapa jauh sebenarnya otonomi khusus ini membantu atau secara politis meredakan atau bukan meredakan ya, membantu relasi antara Papua dan Indonesia sebenarnya. Apakah kita pernah tahu secara detail apa itu otonomi khusus dan bagaimana sebenarnya otonomi yang sifatnya khusus ini terutama diterapkan di Papua dan juga di Aceh. Nah, yang berikutnya adalah ini agak berbeda. Jadi kalau Suara Papua menyebutnya sebagai TPN BP OPM, lalu di kompas.com menyebut sebagai TNI sebut KKB. KKB ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Nah, ternyata saat ini istilah TPNPB itu lalu berganti menjadi KKB sebutannya, kelompok kriminal bersenjata. Kenapa kok dari OPM, TPNPB, OPM lalu menjadi kalau di pihak Indonesia disebutnya sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata? Apa implikasinya? Lalu kenapa lalu ada rombongan TGPF atau tim gabungan pencari fakta di Papua? Ada yang tertembak pula gitu ya. Ada runtutan banyak sekali penembakan, peristiwa, penyerangan dan lain sebagainya. Sebenarnya ada apa sih dengan Papua ini? Nah, itulah kenapa lalu menjadi penting untuk mendengarkan. Kita mendengarkan uraian dari Pak Richard yang jelas memiliki pengalaman yang lama sekali berkaitan dengan politik yang ada di Papua dan di Indonesia Timur pada umumnya. Next. Oke, kalaupun kita semua tidak mengetahui secara pasti apa itu otonomi khusus, kenapa lalu Vanuatu yang menyuarakan isu Papua di PBB
tentang KKP dan lain sebagainya, paling tidak teman-teman tahu gambar ini gitu, karena pasti teman-teman sudah sering memegang uang 10.000 ini. Adakah yang tahu bahwa gambar itu adalah gambar pahlawan dari Papua? Siapa namanya? Jarang banget yang tahu saya. Semoga saja asumsi saya salah gitu, karena saya kok merasa jarang sekali nama pahlawan dari Papua ini diungkap atau disosialisasikan di masyarakat di Indonesia. Pak Frans Kaisiepo. Siapa Frans Kaisiepo? Mungkin teman-teman nanti bisa googling siapa sebenarnya Pak Frans ini dan kenapa beliau dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Kemudian yang sebelah kanan saya rasa ini mungkin lebih familiar daripada Pak Frans Kaisiepo dan juga beberapa isu-isu yang saya cantumkan tadi di slide yang sebelumnya. Bendera ini tidak lebih karena terakhir-terakhir ini ada kerusuhan yang katanya kerusuhan rasial yang ada di Surabaya, di Malang, mahasiswa dan lain sebagainya berkenaan dengan bendera. Ya, jadi ini adalah bendera Morning Star Flag atau bintang kejora milik Papua yang pada era Gus Dur boleh dikibarkan setelah sebelumnya dilarang dikibarkan, tetapi tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Gitu. Next, Mbak. Next slide. Nah, lalu apa sebenarnya yang kita ketahui sih tentang Papua ini? Kalau memang kita klaim Papua adalah kita, ini saya ambil dari satu gerakan di sosial media yang menamakan gerakannya sebagai Papua itu kita tidak lebih untuk memperkenalkan agar kita semua paham apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Apa yang kita ketahui? Sejauh mana kita mengenal Papua sehingga kita boleh menganggap Papua itu adalah bagian dari kita. Apakah ada yang pernah tahu bahwa Papua itu terdiri atas 250 subetnis dan tentu saja dengan 250 juga bahasa lokal? Saya rasa kita mengenalnya hanya 1-2 etnis Papua saja ya, yang terkenal ya Dani, Korowai, Lani dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada 250. Adakah yang tahu bahwa ada proses yang disebut dengan Indonesianisasi di sana? Karena selama ini pemerintah Indonesia banyak sekali melakukan pendekatan keamanan, terlebih lagi karena pernah juga Papua dianggap sebagai daerah, diterapkan sebagai daerah operasi militer, dan juga pendekatan-pendekatan budaya ekonomi politik yang justru menurut teman-teman di Papua adalah bentuk dari Indonesianisasi. Ya, terutama istilahnya adalah pemerintah Indonesia memberadabkan Papua dengan melarang koteka sebagai salah satu pakaian khas dari Papua pada tahun 71. Ya, jadi implikasinya bagi mereka yang tidak menolak menolak untuk tidak menggunakan itu, maka tidak akan mendapat akses beberapa fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu apakah kita semua tahu bahwa ternyata menurut persepsi teman-teman di Papua, program transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 70 dan 80 itu adalah dianggap sebagai bentuk pemerintah Indonesia yang ingin melakukan eradikasi terhadap orang-orang di Papua, sehingga Papua menjadi kelompok minoritas di tanahnya sendiri, ya. Atau ada istilah Jawanisasi karena banyak sekali teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa yang berpindah karena memang Pulau Jawa pada saat itu overpopulated, ya. Lalu ada isu-isu marginalisasi baik secara ekonomi terutama dan juga politik serta budaya, sehingga lalu timbul etnosentrisme. Itulah kenapa lalu wajah penjajah bagi orang Papua bukan hanya Belanda, tetapi ini saya mengutip dari Pak Richard ini, bahwa wajah penjajah di Papua bagi teman-teman Papua adalah Indonesia itu sendiri, tidak lebih karena bagaimana interaksi mereka dengan teman-teman di Papua dengan penerapan transmigrasi, operasi koteka, dan lain sebagainya.
Kemudian adakah kita tahu bahwa ternyata ada bentuk-bentuk strategi polarisasi, ya, sehingga kita tidak tahu benar seperti apa teman-teman di Papua. Jadi ada berusaha pembedaan wacana yang membedakan antara Papua pantai dengan Papua pegunungan. Artinya kalau Papua pegunungan maka ini adalah teman-teman Papua yang bergabung dengan organisasi Papua Merdeka. Mereka di hutan dan lain sebagainya. Sementara di Papua pantai tidak demikian. Itu frame yang berusaha dibangun, gitu ya. Atau pendukung OPM ini tidak berseberangan dengan gereja. Atau otonomi khusus ini dianggap sudah diterapkan tahun 2001, dianggap sebagai bentuk polarisasi antara elit yang ternyata menikmati banyak sekali keuntungan dari otonomi khusus, padahal seharusnya otonomi khusus ini diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat di Papua. Ya. Ada strategi polarisasi yang ternyata yang diterapkan di Papua. Lalu ketika tadi di salah satu berita Papua menuntut Indonesia mengakui kemerdekaannya, tapi ternyata iya, karena Papua menyatakan dirinya merdeka sejak tahun 61 pada tanggal 1 Desember. Saya rasa nanti Pak Richard bisa bercerita banyak tentang kenapa lalu Papua ini pada tanggal 1 Desember memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu apakah kita semua tahu ternyata ketika Papua itu merupakan nama yang diberikan untuk menggantikan nama Irian Jaya pada tahun 2000 pada era Gus Dur, Irian itu sendiri ternyata adalah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland, ya. Jadi adakah kita semua tahu permasalahan ini? Karena ternyata permasalahan ini juga menjadi bagian dari luka yang dirasakan oleh teman-teman di Papua terhadap perlakuan pemerintah Indonesia, persepsi Papua terhadap perlakuan pemerintah Indonesia. Next, Mbak. Ya. Kemudian ketika lalu PPRA tahun 69, The Act of Free Choice, ternyata tidak melibatkan keseluruhan rakyat Papua. Ada lalu peristiwa Kongres Rakyat Papua tahun 2000 dan juga dibentuknya Dewan Adat Papua untuk melindungi hak dan budaya, pemberdayaan serta menjaga keharmonisan masyarakat Papua. Adakah kita semua tahu dan paham tentang permasalahan ini? Saya berharap tentu saja semuanya banyak yang dari kita yang tahu sehingga paling tidak memahami kenapa lalu Papua pada saat ini seperti itu, gitu ya. Lalu berkaitan dengan berita yang pertama tadi tentang kenapa lalu Vanuatu yang mengangkat isu Papua di sidang umum PBB, apakah kita tahu bahwa secara fisik, itu fisiognomi teman-teman di Papua ini berbeda dengan secara umum, secara mayoritas teman-teman di Indonesia, sehingga mereka mengafiliasikan dirinya pada ras Melanesia. Sehingga lalu mereka berusaha juga untuk merangkul negara-negara di Pasifik, dan Vanuatu adalah salah satu negara di Pasifik selain Fiji, Kaledonia Baru, New Zealand dan lain sebagainya, gitu ya, yang bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Jadi MSG ini bukan singkatan dari monosodium glutamat, micin, tetapi Melanesian Spearhead Group. Lalu teman-teman di Papua karena ada sekian banyak faksi dalam gerakan itu bergabung membentuk satu entitas yang baru yang disebut dengan ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua, ya. Tetapi lalu dikonter oleh diplomasi Indonesia yang mengatakan bahwa Papua bukan satu-satunya kelompok etnis di Indonesia atau suku di Indonesia yang secara fisik juga merupakan ras Melanesia, karena Indonesia punya teman-teman di Nusa Tenggara Timur dan juga teman-teman di Maluku yang secara fisik juga sama, hampir mirip dengan teman-teman di Papua sehingga termasuk dalam ras Melanesia. Sehingga lalu di Indonesia diplomasinya berkaitan dengan Papua ini dikenal dengan istilah Malindo atau Melanesia
Indonesia, Melindo, Melanesia Indonesia. Lalu apakah kita semua tahu bagaimana persepsi masyarakat Papua terhadap permasalahan agama di Papua, ya? Jadi Papua selalu mengartikulasikan dirinya sebagai beras Melanesia dan Kristen. Tentu saja as opposed to Indonesia yang mayoritas adalah Islam, gitu ya. Sehingga lalu ada semacam persepsi bahwa ketika lalu ada individu teman kita yang berasal dari Papua yang beragama Islam, convert to Islam, lalu dianggap semangat untuk mendukung gerakan Papua Merdeka ini berkurang karena menjadi Islam tadi, karena Islam selalu identik dengan Indonesia. Gitu. Lalu berkaitan dengan media, ternyata Tapsel juga menengarai bahwa ketika lalu freedom of expression pasca sejak reformasi itu dinikmati oleh teman-teman di seluruh bagian di Indonesia, ternyata tidak demikian halnya terjadi di Papua. Karena menurut Tapsel dan sampai sekarang pun kita tahu walaupun pemerintah Pak Joko Widodo ini sudah memberikan tidak lagi memberikan batasan bagi jurnalis asing untuk masuk dan meliput apa yang terjadi di Papua, tetapi lalu soal keamanan tentu saja tetap tidak dijamin, gitu ya, sehingga buat sebagian pengamat masalah dibolehkannya akses jurnalis asing ini masuk ke Indonesia tidak lebih dari hanya sekedar lip service, gitu ya. Lalu ada perubahan tadi seperti yang saya katakan, OPM menjadi KKP. Next slide. Yep. Nah, inilah lalu yang menjadikan adanya persepsi antara Papua, persepsi yang ada di teman-teman di Papua terhadap Indonesia. Tentu saja juga persepsi teman-teman di Indonesia terhadap apa yang terjadi di Papua, gitu ya. Yang saya tampilkan ini adalah yang terakhir-terakhir ini ketika lalu ada rasialisme karena menyebut teman-teman di Papua sebagai monyet, ya kan, makanya selalu ada di situ I'm not monkey, ya. Tapi lalu ada juga banyak sekali liputan di mana Papua juga merasa bagian dari Indonesia, artinya ya tetap menjadi bagian dari NKRI tadi. Tapi di sisi lain banyak juga diskriminasi yang sifatnya sangat merendahkan, gitu ya, degrading, mulai dari lalu ada yang foto ini yang sangat banyak beredar di dunia maya tentang salah satu tokoh yang ditangkap kemudian lalu instead of diperlakukan secara baik walaupun sudah menjadi mayat, justru malah dipertontonkan dan dianggap sebagai satu objek foto. Lalu yang di sebelah kanan bagaimana lalu dalam kasus olahraga pun misalnya gitu, ternyata juga tetap teman-teman kita yang berasal dari Papua juga mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif dan rasialis. Next. Ya, sehingga lalu buat saya apa yang terjadi di Papua adalah sebenarnya adalah satu relasi antara etnonasionalisme yang dirasakan oleh teman-teman di Papua dan narasi-narasi nasionalisme yang ada di Indonesia, di mana NKRI ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati. NKRI itu final, gitu ya. Gitu. Jadi etnonasionalisme ini tentu saja bukan hanya sekedar permasalahan yang saya ungkapkan tadi tentang bahwa secara fisik mereka berbeda dengan kita, tetapi juga lebih menurut Appadurai adalah permasalahan ada frustrasi secara ekonomis, manipulasi dari para politisi, tentu saja berkaitan dengan otonomi khusus dan lain sebagainya, gitu ya. Ketakutan terhadap perubahan-perubahan agama seperti yang saya ungkapkan tadi, termasuk juga scapegoating in times of crisis. Jadi inilah kompleksitas permasalahan di Papua, gitu ya. Fakta ada Freeport dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi instead of, kalaupun saya menyebutnya sebagai ethno-nationalism atau nationalism based on ethnicity, bukan berarti lalu hanya permasalahan etnis itu yang itu, tetapi lalu
yang sering masyarakat awam yang sering yang sering diungkapkan diartikulasikan di masyarakat awam adalah pada permasalahan distinct ethnicity yang mereka miliki, gitu ya. Dan tentu saja ada proses inilah yang disebut dengan rasialisasi atau apa namanya ya, yang disebut Barker sebagai the process by which a group is turned into a race. Jadi kalau dulu kita menganggap Papua itu adalah suku, sebagaimana suku Jawa, suku Batak, suku Bali, suku Madura, tapi sekarang tiba-tiba yang suku ini menjadi ras. Ya, ada proses semacam itu tidak lebih ya untuk kepentingan politik identitas, untuk apa namanya, satu proses untuk menyatukan suara 250 suku yang ada di Papua ini untuk bersatu, apa namanya, memiliki ide yang sama tentang nasionalisme Papua ini. Next, ya. Nah, yang saya katakan tentang distinct tadi inilah yang disebut sebagai strategic essentialism, gitu ya, di mana strategi yang dipergunakan untuk masyarakat awam untuk membuat social distinction, gitu ya, untuk membuat sesuatu yang sifatnya distinct atau berbeda. Itu yang saya katakan tadi bahwa mereka yang paling gampang tentu saja adalah fisik, gitu ya. Yang tampak berbeda antara sebagian besar Indonesia dengan rakyat yang ada, masyarakat yang ada di Papua, gitu ya. Bahkan beberapa intelektual dari Papua yang saya kutip di sini juga menyebutkan mereka menggunakan istilah ras Melanesia untuk mendeskripsikan siapa diri mereka, gitu ya, tentang Papua, gitu ya. Dan tentu saja ini mengacu kepada karakter fisik, terutama dari kulit dan juga rambut untuk menjelaskan ini. Dan ini tentu saja bisa kita lihat ketika lalu sosial media ini menawarkan satu platform yang membuat teman-teman di Papua ini bisa mengartikulasikan strategic essentialism yang mereka miliki yang berdasarkan karakteristik kulit dan juga rambut ini. Next, maka mereka tentu saja dengan sukacita memanfaatkan itu. Next slide, please. Ini yang terakhir dari saya. Ini adalah contoh bagaimana lalu mereka membuat dikotomi antara siapa identitas mereka sebagai orang Papua atau orang asli Papua, dan siapa lalu orang-orang yang bukan beridentitas asli Papua, gitu. Jadi di salah satu postingan yang ada di media online dibahas tentang siapa itu jati diri orang asli Papua, gitu. Jadi Anda bisa lihat perbedaan itu secara visual diungkapkan lewat media yang ada di dunia maya. Demikian juga yang di sebelah ini tentang bagaimana lalu dua hal yang sangat berbeda, gitu ya, untuk mendramatisir bagaimana lalu relasi Indonesia dengan Papua itu. Satu adalah berkaitan dengan pemilihan apapun itu, pemilihan umum, pemilihan daerah, pilkada dan lain sebagainya. Tapi yang mencoblos adalah teman kita dari Papua yang berpakaian khas Papua, gitu ya. Lalu ada yang menarik adalah captionnya, gitu. Ingat, saya coblos kok, nanti kalau Papua tak maju, kopung mata saya coblos pakai koteka. Ini buat saya adalah salah satu bentuk pelecehan karena ya Papua buat sebagian yang menciptakan meme ini adalah hanya berkaitan dengan Papua dan ketundukan terhadap proses politik yang disebut pemilu, tak lebih dari itu, tapi habis itu ditinggalkan, gitu ya. Next slide. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana lalu yang banyak beredar di dunia maya bahwa Papua sekali lagi hanya berkaitan dengan kulit distinct physical saja, gitu ya. Sementara ada juga upaya seperti yang saya katakan tadi, ini adalah salah satu contoh bagaimana lalu persepsi terhadap Papua yang dibentuk selama ini yang itu karena monyet, bodoh, sangat patuh karena tidak berpendidikan dan lain sebagainya, tiba-tiba saja berusaha untuk diubah, gitu ya, berusaha untuk
stereotip itu berusaha untuk dihilangkan dengan mengatakan bahwa orang Papua itu sangat ramah dan suka tersenyum. Ini lalu sangat difasilitasi oleh platform yang ada di dunia maya, terutama sosial media, karena banyak sekali saat ini kita lihat entah itu Facebook, entah Twitter, entah Instagram yang mulai berusaha mengungkap apa yang terjadi di Papua. Next slide yang terakhir. Ini adalah salah satu contoh bagaimana lalu teman-teman di Papua yang berusaha mengartikulasikan siapa diri mereka, terutama tadi berkaitan dengan Melanesian race tadi, dengan menonjolkan distinct physical appearance mereka untuk menegaskan bahwa ya inilah Papua gitu ya, yang dalam konteks yang lebih besar yang saya ungkap tadi secara sedikit tidak detail, sedikit demi sedikit tadi mengungkapkan dirinya bahwa ya ini Papua yang berbeda dengan Indonesia, dan saya rasa itu masih berlangsung sampai sekarang. Itu saja pengantar dari saya. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Richard untuk memulai, saya ingatkan bahwa teman-teman bila ingin bertanya nanti kepada Pak Richard boleh chat saya, ataupun nanti ketika ada waktu nanti bisa juga raise hand ketika selesai Pak Richard menjelaskan. Oke, Pak Richard, saya rasa itu saja pengantar dari saya untuk teman-teman yang hadir pada webinar kali ini.